Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adabnya puasa. Setelah di pertemuan sebelumnya dibahas tentang wajibnya puasa, tentang keutamaan puasa. Di pasal ketiga ini dalam kitab Fadhailus Shaum akan dijelaskan tentang adabnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salisu. Al-faslus salisu utawi fasal kaping 3 iku fi adabihi ing dalem adabe puasa. Wahia utawi adabe puasa iku sittatun ana 6. Ahaduha utawi kang pertamae iku hifdzul lisani jaga lisan wal jawarihi lan anggota badan anil mukhalafati saking hal kang nulayani syariat. Dikaulihi karena dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong lam yada kang ora ninggal sapa wong qaula suri ing omongan blesak wal amala lan nglakoni sapa wong bihi kelawan perbuatan blesak falaisa maka ora nana sapa wong falaisa maka ora nana lillahi kadha Allah apa hajatun hajat atau nganggep penting fi ayyada'a ing yenta ninggal sapa wong ta'amahu ing mangane wong wasarabahu lan minume wong. Akhrajahu Al-Bukhari. Adab yang pertama dari adab puasa adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man lam yada' qaula sur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika menjalankan puasa tidak meninggalkan perbuatan buruk ataupun perkataan buruk, maka Allah tidak akan menganggap puasanya itu sebagai hal yang penting atau layak dicatat pahala. Kenapa? Karena hakikat puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum, tapi bagaimana kemudian menjaga lisan dan seluruh anggota badan kita untuk juga tidak melakukan hal-hal yang memang oleh syariat tidak dibolehkan. Jadi standarnya syariat membolehkan atau tidak. Kalau syariat membolehkan, kita boleh. Kalau syariat tidak membolehkan, ya kita tahan. Walaupun bisa jadi pada hal lain, hal-hal tersebut tidak berdampak pada ibadahnya seseorang. Misal dalam kondisi kita tidak puasa atau ibadah haji saja, kita ngomong, kita dorong-dorongan dan sebagainya, itu kan tidak membatalkan ibadah haji ya, ngobrol dan sebagainya. Tapi pada kondisi puasa ada anjuran penting dari Rasulullah untuk kemudian meminimalisir ngomong, karena potensi salah ketika ngomong itu sangat besar. Mungkin secara fikihnya tidak membatalkan puasa, sebagaimana tadi di haji tidak ada batalnya haji ngobrol, bahkan tawaf, sa'i dan sebagainya itu sambil ngobrol juga nggak masalah. Tapi secara hakikatnya itu akan menghilangkan nilai-nilai pahala dari ibadah-ibadah tersebut seperti ibadah puasa dan haji. Di sini khususnya di kajian kali ini adalah tentang puasa. Jadi qaula zur, perkataan yang tidak sesuai atau tidak dibenarkan oleh syariat. Apakah itu bohong, apakah itu perkataan kasar terhadap orang lain yang menyakiti orang lain, membuat tersinggung, melakukan bullying kalau kata ininya dan sebagainya, itu tidak boleh. Artinya bisa meninggalkan atau membuat puasanya tidak berarti di mata Allah. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rubba qaimin
akeh wong kang salat bengi hazuhu utawi bagiane qaim min qiyamihi saking salat bengi qaim iku as-sahru melek bae, cuman oleh melek bae. Warubba shaimin lan akeh wong kang puasa hazuhu utawi bagiane wong puasa shaim min siyamihi saking puasa shaim iku al-ju'u kempong wal aksulan haus atau ngorong. Dalam hadis lain Rasulullah bahkan sangat tegas menyatakan, menginformasikan kepada kita, ingat, hati-hati, banyak sekali. Rubba itu kadang bisa diartikan banyak, kadang diartikan sedikit. Ya mudah-mudahan sih sedikit. Tapi kalau melihat konteksnya ada potensi rubba di sini maknanya banyak. Banyak orang yang sholat malam, sholat sunnah malam, ternyata dia hanya dapat ya meleknya saja, bahwa malam itu dia melek, malam itu dia bangun tidur dan melek, pahala sholatnya tidak ada. Warubba shaimin hazuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak juga orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, dia hanya mendapatkan ya tidak makan dan tidak minum saja, kehausan dan kelaparan saja, lapar ketika siang, haus ketika siang. Selebihnya tidak ada pahala apa-apa. Nah, ini apa penyebabnya? Yaitu tadi hadis yang pertama disampaikan, qaul az-zur atau al-amal bihi, al-amal bis-zur, melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat atau berkata sesuatu yang oleh syariat tidak boleh dikatakan, menyakiti tetangga, berbohong dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan puasa kita menjadi tidak mendapat nilai apa-apa, kecuali ya orang semua tahulah kalau dia siang-siang kelaparan gitu, siang-siang haus, bibirnya pecah misalnya kan karena nggak minum, selebihnya nggak ada pahala. Nauzubillah, mudah-mudahan puasa kita jangan sampai terkelompok yang seperti ini. Bahkan dalam kitab lain dijelaskan kalau gara-gara salah niat atau salah tujuan, sampai-sampai dikatakan rubba naimin kam min naimin marhum wa kam min qaimin mahrum wa kam min naimin marhum. Banyak orang yang sholat malam tapi justru mahrum, terhalang dari rahmat Allah. Karena apa? Salah niat, salah tujuan. Sholat malam niatnya nggak beres. Tapi ada yang justru tidur di malam harinya nggak sholat, tapi oleh Allah disayangi. Kenapa? Ya karena tidurnya dengan niat-niat yang baik. Ini pentingnya membungkus amal dengan akhlak, dengan etika dan sebagainya. Atsani utawi kang keloro iku idza du'iya nalika diundang sapa shaim, idza du'iya nalika diundang sapa wong ila ta'amin maring acara makan-makan, wa huwa utawi wong iku shaimun kang puasa, fal yakul maka ngucap sapa wong inni setuhun isun iku shaimun wong kang puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhe Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya nalika diundang sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ila ta'amin maring acara makan-makan, wa huwa utawi ahad iku shaimun wong kang puasa, fal yakul maka ngucap sapa shaim atau wong ahad inni setuhune sun iku shaimun wong kang puasa. Yadkuru ngelingaken apa zalika mukon-mukonan hadis idzaron sebagai alasan ila da'i maring wong kang ngundang, li Allah yang kasiro supaya aja tersinggung apa qalbuhu ati wong kang ngundang. Fa in khofa lamun wedi sapa wong arriya ing kejeblos riya, warro'a maka ngupai sapa wong nekaaken sapa wong bi uzrin akhara kelawan uzur atau alasan kang sejen. Ketika puasa diajak makan, berarti meliputi juga puasa sunnah. Potensi diajak makan ketika puasa itu biasanya puasa sunnah. Tapi ketika puasa fardu juga bukan tidak mungkin.
diajak makan, minimal oleh anak kita yang masih kecil kan. Kita lagi puasa, anak kita minta, bapak mam, ayah mam. Kita sampaikan kepada mereka yang mengajak kita makan, ini so'imun, saya sedang berpuasa. Tujuannya apa? Agar hubungan sosial kita dengan yang ngajak makan tidak rusak, jangan sampai tersinggung. Jangan-jangan orang ini nggak mau diajak makan ke kita karena makanan kita nggak enak atau karena benci ke kita. Tidak. Bahwa dalam kondisi puasa kita tetap harus menjaga perasaan orang lain, jangan sampai ibadah personal kita yang berupa puasa ini membuat orang lain menjadi muncul curiga, muncul ketersinggungan dan sebagainya. Maka sampaikan saja, maaf saya sedang puasa. Mungkin di bulan puasa mungkin nggak kita diundang oleh orang untuk bermakan, ya sangat mungkin. Apalagi di zaman sekarang yang kita kadang mungkin punya relasi dengan mereka yang bukan muslim dan sebagainya kan. Kita sampaikan saja bahwa saya sedang puasa. Agar apa? Agar mereka tidak tersinggung. Bagaimana kalau menyampaikan kondisi puasa itu khawatir membuat malah jadi ria, merasa sombong, merasa hebat. Mereka tidak puasa, kita puasa, hebat. Ya sudah, cari alasan lain. Artinya apa? Yang penting kita sebagai orang yang sedang menjalankan puasa jangan sampai melakukan satu tindakan atau langkah yang membuat orang lain merasa tersinggung. Jadi pesan ini arahnya adalah kita harus tetap menjaga hubungan sosial kita dengan siapapun walaupun kita sedang puasa. Misal kita puasa sunnah, ada tetangga hajatan, ngajak tahlilan dan sebagainya, kita hadir. Ketika kita disuguhi makanan, ya sampaikan saja saya sedang puasa sunnah dan sebagainya. Betapa pentingnya menjaga relasi atau hubungan persaudaraan, pertemanan dan bermasyarakat. Sampai-sampai ibadah puasa pun tidak boleh menyebabkan orang tersinggung gara-gara kita menolak diajak makan tanpa memberi alasan. Asalisu utawi adab kang kaping 3 iku ma sesuatu yakuluhu kang ngucap sapa wong ing ma ida aftara nalika buka puasa. Wa huwa utawi ma iku ma hadis ruwiya kang diriwayataken anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam annahu sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu ngendika ida aftara nalika buka dhahabal dhoma'u silang apa al-dhoma'u haus wa talat lan wis kelas apa al-muruku otot-otot kang ana ning tubuh wa sabata lan wis tetep apa al-ajru pahala insyaallah. Insyaallah. Ini doa dalam bahasa dengan bahasa khobar ya. Jadi doa itu tidak harus Allahumma ya. Ini sepertinya Rasulullah menceritakan, tapi Rasulullah sedang menyampaikan bahwa dengan minum, dengan makan itu badan jadi seger lagi. Itu kan syukuran. Alhamdulillah, dhahabat dhoma, haus sudah hilang, keringat darah-darah juga sudah seger, otot-otot sudah seger ke aliran air, badan jadi seger, dan tabatal ajru, pahala juga dapat insyaallah gitu kan. Ini adalah doa setelah puasa. Lalu bagaimana dengan Allahumma lakasumtu yang sudah populer di Indonesia? Ada sebenarnya riwayatnya. Ada sebagian orang mempertanyakan tentang doa ini. Sebenarnya ada, ini perlu disampaikan. Waruwiya aidon dan waruwiya lan diriwayataken aidon kalemali annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kana ngendika sapa Kanjeng Nabi iku ana kana ana sapa Nabi iku yaqulu ngendika Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma tuh Allah laka karena panjenengan sumtu puasa kula wa ala rizkika lan atas rizki panjenengan aftartu buka puasa kula. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, terus Imam Ibnu Syaibah, Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, Imam Al-Baghawi. Jadi tidak ditemukan di Sahih Muslim, iya, tapi di kitab-kitab Sahih lain ada bahwa doa ini ada. Ada sebagian tetangga-tetangga kita yang kemudian mengatakan bahwa
doa Allahumma lakal sumtu itu bid'ah. Ya sudah, biarkan mereka ngomong itu saja, kita doa saja, nggak usah didebat. Orang mau makan kita debat dulu, ngapain kita doa buka puasa. Dalam hadis dalam riwayat lain bahwa Rasulullah juga ketika puasa berdoa Allahumma lakal sumtu ketika berbuka puasa. Allahumma lakal sumtu, ya Allah, aku berpuasa karena mentaati perintahmu. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki yang kau anugerahkanlah aku bisa berbuka puasa. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis kasejen alladzi a'anani fasumtu. Alhamdulillahilladzi a'anani. Dalam hadis lain Rasulullah makan. Jadi ingat Rasulullah itu menyampaikan risalah itu kan selama 22 tahun lebih. Nggak mungkin tiap hari doanya sama kan, banyak doanya gonta-ganti gitu kan. Pas ketemu dengan sahabat ini doanya begini, ketemu dengan sahabat ini doanya begini, maka muncullah riwayat itu beda-beda. Sahabat ini yang nggak tahu Rasulullah berdoa seperti itu, bingung kan loh, Rasulullah doanya begini kok. Jadi kita jangan kaget ada perbedaan riwayat, karena bisa jadi riwayat ini ya beliau sampaikan di hadapan sahabat A, di hadapan sahabat B beliau menyampaikan yang lain dan sebagainya. Artinya apa ya, bisa kita pilih doa mana yang kita cocok dan sesuai. Salah satunya lagi doa menjelang buka puasa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Alhamdulillah sebagai puji ikulillahi kadya Allah alladzi dzat a'anani kamu wis nulung sapa alladzi ing kula fasumtu maka saged puasa sapa kula. Warasakoni lan sampun ngresekeni sapa dzat ing kula fa aftartu maka bisa buka puasa kula. Maknanya hampir sama. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Kita mengakui betul bahwa kemampuan puasa ini atas pertolongan Allah, bukan karena kuatnya fisik kita. Karena banyak yang secara fisik lebih kuat dari kita tapi kemudian tidak bisa puasa. Maka kemampuan puasa itu murni pertolongan Allah. Kita deklarkan itu, kita akui itu menjelang buka puasa. Alhamdulillah sudah ditolong oleh Allah untuk kuat berpuasa. Alhamdulillah sudah diberi rizki oleh Allah sehingga mampu berbuka puasa. Karena banyak juga yang rizkinya ada tapi nggak bisa puasa, malah yang dimakan infus misalnya kan. Nah, jadi soal kemampuan menikmati rizki, kemampuan berpuasa adalah semua atas pertolongan Allah. Demikian untuk kajian kali ini kita sampaikan tentang adab yang dilakukan oleh orang puasa. Kami ringkas, yang pertama orang puasa itu harus hifdzul lisan, menjaga lisan wal jawarih dan anggota badan dari kemungkinan melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Yang kedua, ketika ada orang mengajak kita makan, jangan sampai membuat mereka tersinggung. Pesannya, jaga hubungan sosial dengan siapapun ketika kita puasa. Ada yang ngajak makan, jangan dibatalkan puasanya, tapi kita sampaikan bahwa kita sedang makan, sedang puasa. Kalau dikhawatirkan unsur riyaknya muncul ya, dengan alasan lain, yang penting orang tidak tersinggung. Kemudian yang ketiga, doa setelah puasa, yaitu ada berbagai macam riwayat. Ada yang dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Ada yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jangan alergi dengan riwayat-riwayat yang berbeda-beda, karena Rasulullah menyampaikan doa A di hadapan sahabat A, doa B di hadapan sahabat B, doa C di hadapan sahabat C. Mana yang cocok dengan kita baca saja. Ada yang menganggap bid'ah, ya diamkan saja, nggak usah bereaksi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.